Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, untuk membahas satu tema yang hari ini kita akan lihat bersama-sama sebagai tema ibadah perayaan Natal pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya mengajak kita, tema kita diambil dari Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tapi izinkan saya membaca ayat ini dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20, dan Bapak Ibu akan memperhatikannya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat yang ke-15, ayat tema kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya kembali. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, yang akan kita renungkan secara bersama-sama pada sore hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu oleh karena dalam anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan untuk kembali memperingati perayaan Natal. Mengingat kembali peristiwa hebat, peristiwa besar Allah mengasihi kita, Allah masuk sejarah kita, dan kemudian Dia menciptakan sejarah bagi kita. Kita hidup dalam sejarah kepastian, kita hidup dalam sejarah kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita semua, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, tema kita pada sore hari ini, Bapak Ibu, diambil dari ayatnya yang ke-15, ya, ayat yang ke-15 yang kalau kita baca tadi dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem." Ini kata kuncinya untuk tema kita, untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan kepada kita. Jadi tema kita adalah let us go to Bethlehem, diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Kalau kita memperhatikan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini memang berbeda ya dengan peristiwa misalnya nubuatan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria dan Elisabet, ya. Dan kalau kita melihat tempatnya juga berbeda, Bapak Ibu, cara penyambutannya juga berbeda, ya. Peristiwanya berbeda, Bapak Ibu kekasih Tuhan.
Kalau Yohanes itu disambut oleh banyak orang pada masa itu, dan kemudian lahirnya bukan di tempat seperti yang di tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir itu Alkitab menegaskan di kandang, sebenarnya itu gua yang di dalamnya para para gembala seringkali berdiam di situ, menghindari cuaca dingin atau cuaca hujan, dan kemudian seringkali juga ternak diikut sertakan dalam tempat itu. Ya, lalu kemudian itulah yang kosong ketika Tuhan Yesus ya bersama ketika Yusuf dan Maria, karena berdasarkan titah atau perintah kaisar, mereka harus kembali ke kota mereka masing-masing. Jadi mereka dari Galilea ke Yudea, ya, lalu kemudian mendaftarkan diri dalam rangka sensus pertama pada masa itu. Dan kemudian disitulah Tuhan Yesus, Ibu Maria melahirkan Tuhan Yesus, dan tidak ada penginapan. Ada tempat yang kosong yang disebut, yang kita kenal dengan sebutan kandang itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yang kemudian setelah lahir Tuhan Yesus tidak diberingkan di ruang yang bagus, tempat tidur yang bagus seperti layaknya seorang bayi, apalagi ini bayi yang memenuhi nubuatan. Dalam 1 Samuel 16 dan juga Mika pasal 5 yang tadi kita dengar ketika dibaca ya tentang kelahiran sang raja dari keturunan Daud itu sendiri untuk memerintah bangsa Israel dan melepaskan mereka dari ikatan, baik ikatan yang mereka harapkan dalam konsep politik, ya, penjajah dan seterusnya, tetapi lebih daripada itu dalam konteks ini, ya, ikatan dan belenggu dosa yang menguasai manusia sepanjang abad, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan menarik kalau kita melihat Lukas pasal 2, ya, mulai dari ayat 8 sampai 20, ya, Lukas menceritakan atau memberikan informasi kepada kita kehadiran para gembala dan tempat Tuhan Yesus lahir itu, Bapak Ibu, ada dalam satu kawanan, yaitu di Efrata atau di Bethlehem itu sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kota kecil di wilayah provinsi Yehuda yang pada saat itu ya tidak terlalu terkenal. Dia baru dikenal oleh karena ada nubuatan di dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang tadi kita dengar dibaca oleh Bapak kita yang memimpin puji-pujian atau menjadi liturgos tadi. Jadi kita melihat itu dikenal, ya. Jadi Bethlehem Efrata yang terkecil tidak dipandang, tapi kemudian dalam pandangan Allah memilih tempat ini sebagai tempat di mana juru selamat itu hadir. Dan menarik Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca, ya, khusus untuk gembala-gembala ini luar biasa Bapak Ibu kekasih Tuhan. Memang kalau kita membaca di dalam Injil Matius, ya, pasal 2 lalu kemudian masuk kepada Lukas pasal 1 dan pasal 2 yang menceritakan sedikit tentang latar belakang dan juga proses atau peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Kita melihat di sana memang, ya, ketika Tuhan Yesus lahir di tempat yang sepi, tempat yang sunyi, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada hari itu ya memang tidak disambut oleh banyak orang. Tidak seperti Yohanes ketika lahir, lalu orang banyak datang kepada dia. Tapi berita ini dikumandangkan atau disampaikan oleh Allah sendiri, diumumkan dari surga, lalu kemudian disambut oleh berbagai kalangan. Yang pertama adalah dari kalangan-kalangan cendekiawan, kalangan-kalangan bangsawan, kalangan orang terpelajar, orang pintar yang kita kenal dengan sebutan kelompok orang Majus yang dari timur. Yang kemudian mereka datang berdasarkan petunjuk yang mereka dapat dari bintang itu dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, dan kemudian mereka bertemu dan mereka meyakini bahwa sesuai dengan cerita-cerita dan kemudian nubuatan yang diyakini oleh orang Yehuda ketika ada di pembuangan, ya, di Aram, di Babelonia atau di Asyur dan di Babel. Kemudian cerita itu hidup dan berkembang, dan rupanya orang-orang bangsawan khususnya dari keturunan Majus ini, mereka memahami itu, dan mereka adalah orang-orang yang mempelajari tentang gerakan dunia ini dari ilmu rasi bintang. Jadi mereka hanya melihat segala petunjuk yang terjadi di alam semesta ini. Salah satunya adalah melihat bagaimana bintang itu muncul, dan kemudian mereka datang ke Bethlehem. Dan menarik di sana, mereka meyakini apa yang diyakini dan diharapkan oleh orang-orang Israel atau orang-orang keturunan Abraham tentang pengharapan mesianis yang adalah raja bagi mereka, walaupun konsepnya adalah konsep militer, konsep politik karena konteks pada saat itu, ya.
begitu kuat sehingga seakan-akan pengharapan terhadap Mesias yang menderita di dalam nubuatan Yesaya pasal 53 seakan-akan itu luput dari pandangan mereka, karena mereka berada dalam tantangan yang luar biasa, penjajahan yang berabad-abad, yang kemudian kebutuhan sesaat yang mereka butuh pada saat itu secara pragmatis adalah bagaimana kami bebas. Tapi kemudian menarik sekali dalam bagian ini, ya, bahwa apa yang dilihat oleh Allah bukan sekedar kebutuhan pragmatis jangka pendek, tapi ini jangka panjang, bebas daripada ikatan dosa dan seterusnya. Dan orang Majus meyakini itu. Apa yang diyakini dalam pengharapan mesianis orang Yahudi itu sungguh-sungguh benar. Raja itu hadir sehingga kemudian kita bisa melihatnya dari bentuk-bentuk penghormatan mereka, persembahan mereka yang mereka berikan kepada Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Nabi, dan juga sekaligus Yesus adalah Imam yang bukan mempersembahkan hewan untuk penebusan orang berdosa, tapi mempersembahkan dirinya sendiri sebagai persembahan yang tak bernoda dan tak bercacat. Lalu kemudian mereka mempersembahkan ada emas, ada kemenyan, ada perak. Ya, lalu ada mur, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan kemudian di bawah, tapi juga ada kalangan rohaniawan yang lain yang diberitahukan dan mereka menanti-nantikan itu. Kita kalau membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 13 itu ada Simeon, ada seorang nabi perempuan namanya Hana yang menantikan pengharapan bagi Israel dan kemudian menanti-nantikan itu sampai kemudian itu digenapi. Tuhan izinkan mereka ya memandangnya, menggendongnya, dan kemudian menarik kalangan yang ketiga. Ini bukan kalangan atas seperti orang Majus. Ini bukan kalangan rohaniawan seperti Hana, seperti Simeon, tapi ini kalangan rendah, kalangan bawahan, kalangan pekerja kasar. Yang menariknya dalam bagian ini, Allah mengasihi mereka, Allah memperhitungkan mereka, dan Allah membawa mereka untuk menyaksikan kebesaran Allah di dalam dunia. Mereka yang disebut di dalam ayat 8 sampai ayat 20 adalah gembala-gembala itu sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang menarik kalau kita membaca bagian ini, ya, menarik. Bagaimana para gembala itu mereka meresponi berita yang disampaikan oleh para malaikat itu. Ya, mereka tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa ketika malaikat datang. Dan ini adalah pengalaman pertama. Karena di dalam konteks sejarah orang Israel dan dalam tradisi agama Yahudi, bahwa kalau ada malaikat datang itu biasa berhubungan dengan siapa? Nabi. Berhubungan dengan bapak-bapak mereka, bapak leluhur mereka. Berhubungan dengan orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin yang hebat, yang kepadanya Allah mau menyertakan sesuatu melalui kehadiran malaikat. Tapi menarik di sini adalah yang malaikat yang hadir ini adalah kepada para gembala. Yang dalam konteks sejarah dan juga kehidupan masyarakat Yahudi pada masa itu, ini gembala bukan gembala sebagai pengusaha ternak. Ini gembala upahan. Mereka menjaga ternak yang bukan punya mereka, atau bukan menjadi milik mereka, tapi menjadi milik orang lain. Dan kemudian dalam tradisi Yahudi pada masa itu mereka kurang dihargai karena mereka biasa, ya, dianggap sebagai orang-orang yang rendah, orang yang miskin, orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu dipandang sebagai kalangan menengah, plebeian, atau kalangan aristokrat, kalangan atas. Tapi ini masuk dalam kalangan budak, kalangan bawah. Jadi dalam level kehidupan orang Israel ada 3 level itu, ya. Aristokrat, lalu plebeian, lalu ada kalangan budak. Nah, ini mereka masuk di kalangan yang paling bawah. Ya, namanya kalangan budak, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jadi kalau kita melihat orang Israel, orang Yahudi, khusus para rabi, kurang mempedulikan mereka, kurang menghargai mereka. Dan pada masa itu kalau kita bicara tentang gembala-gembala ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ya, mereka dianggap orang-orang yang kurang terdidik, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang seringkali kalau tidak hati-hati menjaga kambing domba akan dicuri. Jadi mereka termasuk dalam orang-orang yang melakukan kejahatan, mencuri domba, orang-orang yang dianggap tidak jujur. Bahkan seringkali dalam kalangan para rabi, mereka tidak diizinkan untuk hadir di bait Allah. Bahkan juga dalam pengadilan pada masa itu, mereka tidak diizinkan untuk hadir.
untuk menjadi saksi dalam satu perkara. Karena mereka apa? Dianggap bodoh, orang berdosa, ya, orang yang tidak jujur, jadi tidak layak untuk hadir di satu pengadilan untuk memberikan keterangan yang bisa dipercayai oleh para hakim pada masa itu. Jadi tidak dihargai, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tapi menariknya dalam bagian ini, malaikat Tuhan itu datang kepada mereka, dan kita memperhatikan di dalam ayat yang 9, ketika mereka melihat hal itu, apa yang terjadi? Takut. Takut. Ketakutan melanda mereka. Dalam tradisi Israel yang tadi saya katakan, kalau malaikat Tuhan atau Tuhan hadir berhadapan dengan seseorang, di mana Allah itu dilihat sebagai pribadi yang suci, malaikat itu kudus adanya, maka dia hanya berhadapan dengan orang-orang yang dianggap layak, orang-orang suci, orang kudus, para pemimpin rohani, para nabi dan seterusnya. Dan kalau orang itu tidak benar berhadapan dengan kemuliaan Allah, kekudusan Allah, maka kekudusan Allah itu menemplak dia, langsung dia mati. Ini yang menjadi satu peringatan, satu keadaan kehati-hatian dan ketakutan yang luar biasa yang menghinggapi orang-orang yang disebut para gembala ini. Jadi ketika peristiwa itu hadir, Alkitab mengatakan mereka takut ketika melihat sinar kemuliaan Tuhan itu. Di dalam ayatnya yang 9, meliputi mereka, dan mereka bukan sekedar takut, tapi sangat ketakutan. Lalu menarik, di dalam ayat 10, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Alasannya dijelaskan di situ. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya, memang itu kata ganti orang kedua jamak pada kamu sekalian. Jadi bukan kepada satu-satu, tapi kepada seluruh. Ya, dan kemudian janji itu berisi, ya, kesukaan itu bukan hanya bagi kamu sekalian, kelompok para gembala, tapi kesukaan itu untuk seluruh bangsa. Memang konteks dekat seluruh bangsa itu adalah keturunan Yakub, 12 suku bangsa. Tapi dalam konteks, ya, rencana Allah yang besar, rencana Allah yang panjang, maka ini diyakini termasuk juga orang-orang non keturunan Yakub di luar Israel, termasuk kita Bapak Ibu. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lalu kemudian isi dari kesukaan itu disampaikan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menarik, nama ini disebutkan sebagai juru selamat. Lalu kemudian ada dua gelar dipadukan dalam satu nama itu, yaitu Kristus, kata yang sejajar dengan kata Mesias atau Mesiah dalam perjanjian lama. Lalu kemudian apa lagi? Tuhan, kata yang sejajar dengan kata Yahweh dalam perjanjian lama. Jadi kata Kristus Tuhan, ya, atau Kristus Kurios sama dengan Mesias, ya, Yahweh dalam konteks perjanjian lama. Dua gelar ini disatukan satu di dalam kata juru selamat. Ini yang mendatangkan kekuatan. Ini yang mendatangkan sukacita. Ini yang menghilangkan rasa takut karena kondisi mereka yang dianggap layak. Ini mendatangkan keberanian dan menghilangkan rasa takut, ya, bahwa mereka sangat dikenal, dikasihi oleh Allah. Mereka sedang tidak diperhadapkan dengan ancaman kematian karena dosa. Jangan takut, dikatakan di situ. Ya, ini satu penghormatan yang Allah berikan bagi mereka, sekalipun mereka juga adalah orang-orang yang tidak terhormat, tapi Allah mengasihi mereka. Kata takut itu memang bisa diterjemahkan penghormatan atau hormat, kata pobo, yang kemudian lahirlah kata pobos dalam bentuk kata benda. Ya, artinya bisa takut. Takut karena berhadapan dengan Allah, sang pengadil, sang hakim, yang di tangannya ada pedang untuk memutuskan mana yang benar, mana yang salah, untuk memutuskan hukuman dan untuk memutuskan pembebasan. Tapi juga kata pobos itu adalah hormat, nilai yang tinggi. Kata ini yang bersama dengan kata timi atau timo, ya, hormat, nilai. Jadi kalau orang ketika berhadapan lalu kemudian dibilang jangan takut, itu sama dengan Allah sedang peduli dengan dia. Allah sedang menghargai dia. Sekalipun dunia menganggap dia apa? Rendahan. Dunia menganggap dia sampah. Orang yang tidak jujur.
orang yang seringkali mencuri, orang yang tidak layak dan tidak bisa dipercaya, bahkan di dalam pengadilan pun tidak boleh dilayakkan hadir. Tapi Allah sangat mengasihi dia. Jangan takut. Lalu kemudian janji itu, juru selamat. Luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kasih Allah bagi kalangan atas, aristokrat, kalangan bangsawan yang diwakili oleh para majus. Kasih Allah yang sama bagi kalangan rohaniawan yang pada saat itu dia diwakili oleh Simeon dan seorang nabi perempuan namanya Hana. Tapi juga kasih Allah bagi lapisan yang paling bawah, lapisan budak, bahkan orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang tidak dipandang dan dianggap seperti orang penjahat dan tidak layak dipercaya. Kasih Allah kepada mereka. Inilah yang membuat kita ada sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di sini, kita lihat kilas balik hidup kita, kita tidak beda dengan kalangan ini Bapak Ibu. Kalau dalam tradisi Yahudi, orang di non-Yahudi itu Bapak Ibu disebut bangsa anomos. Anomos dari kata nomos, nomos itu hukum. Ya, jadi bangsa tak berhukum. Karena bangsa berhukum itu hanya Yahudi mengklaim kami punya hukum Taurat yang mengatur. Di luar itu bangsa tak berhukum. Jadi seringkali disebut apa? Kafir Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur kepada Allah yang mengasihi sesama manusia, menembusi hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, menembusi sampai lapisan yang tidak masuk akal, yang bagi manusia kalian rendahan, kalian tidak layak ada di pengadilan, kalian tidak ada layak di tempat terhormat, kalian tidak layak. Tapi kemudian malaikat Tuhan datang mewakili Tuhan dan mengatakan, jangan takut, hari ini kamu mengalami kesukaan besar. Juru selamat hadir dan diperkenalkan. Dia itulah yang diurapi. Dia itulah Mesias yang diharapkan, dinantikan oleh Israel berabad-abad lamanya. Ketika Israel mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami penjajahan, dibuang. Mulai dari Babel, Asyur, Babel, lalu kemudian sampai ke Yunani, lalu sekarang pada masa ini mereka di dalam pemerintahan Roma, dikuasai oleh bangsa-bangsa. Tapi Tuhan bilang, saya datang, saya sebagai juru selamat untuk menyelamatkan. Inilah yang kemudian mereka sadar keberadaan mereka. Mereka ada dalam rancangan Allah. Mereka diperhatikan oleh Allah. Mereka dipedulikan oleh Allah. Lalu kemudian lahirlah ayatnya yang ke-15. Mari kita ke Bethlehem. Di Bethlehem itu menarik karena ini satu kota kecil tapi memang dinubuatkan. Ya, di kota ini Raja Daud lahir. Di kota Daud ini, kota ini Daud besar. Di kota ini juga Daud memerintah. Dan dari sinilah nubuatan itu, keturunan Daud yang akan memerintah dan dinastinya atau kerajaannya dalam 2 Samuel pasal 7, kerajaannya kekal, digenapkan. Dan Yesus memenuhi nubuatan itu. Mika menubuatkan hal itu. Tuhan menyatakan melalui nubuatan Nabi Mika, digenapi, sekarang digenapi. Jadi mereka tahu bahwa ini adalah perjanjian. Kota yang dulu diberkati, karena Bethlehem itu juga Bapak Ibu, satu daerah kecil, kota kecil, yang dalam sejarah Israel kota ini subur sekali. Makanya pertaniannya berkembang. Maka kemudian istilah itu muncul. Sebagai kota roti atau rumah roti. Ada kehidupan, produktivitas pertaniannya berkembang. Orang tidak lapar di sana, orang hidup di sana. Karena Allah ada di sana. Rajanya ada di sana. Lalu kemudian dia lahir juga di sana. Makanya Bethlehem disebut sebagai apa? Rumah roti atau kota roti. Dan ini ada dalam rancangan Allah. Satu ketika Tuhan Yesus menggunakan kata Bethlehem yang adalah rumah roti ini sebagai ilustrasi atau kiasan untuk dirinya sendiri. Bahwa kalau Daud berkuasa di sana, di kota itu dia lahir di sana, dan kota itu terkenal subur, pertaniannya maju, orang diberkati. Ya, sehingga kemudian muncul istilah itu artinya Bet dan Lehem. Ya, itu artinya kota roti, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Lalu kemudian sekarang Tuhan Yesus menjadikannya sebagai ilustrasi. Nanti Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 dan 35. Jadikan kiasan bahwa akulah roti yang sesungguhnya. Akulah roti hidup itu yang turun dari sorga. Kamu tidak hidup lagi
dengan roti yang ada di produksi hasil pertanian di Bethlehem itu. Tapi kamu akan lapar lagi ketika makannya. Tapi ketika aku hadir di sana, aku dari keturunan Raja Daud, aku memerintah di sana, tapi aku itu sendiri adalah roti hidup. Dia menjadikan itu sebagai kiasan untuk menunjuk kepada diri dia, bahwa dia lebih unggul dari kota itu sendiri. Dia lebih unggul dari istilah yang selama ini diklaim sebagai rumah roti atau kota roti dengan pertanian yang berkembang luar biasa. Dia lebih unggul daripada leluhurnya yang disebut raja yang berkenan kepada Allah. Walaupun dia juga berbuat dosa, yaitu Raja Daud. Dia menggunakannya sebagai kiasan. Akulah roti itu. Roti yang turun dari surga. Roti yang hidup. Kata ini hubungannya dengan juru selamat menarik sekali. Karena pernyataan juru selamat ini Bapak Ibu adalah satu ungkapan pernyataan yang kemudian realisasinya itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan menjadi momentum yang sangat dahsyat bagi kepastian hidup kita sampai sekarang. Karena untuk memenuhi kata ini, juru selamat untuk semua bangsa, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan Yesus penuhinya sampai disalib. Dia menyelesaikannya dengan baik. Dari satu pernyataan juru selamat, tapi kemudian diikuti dengan tindakan pembuktian terhadap pernyataan itu sampai disalib. Kita belajar dari satu pernyataan ini. Satu pernyataan benar harus dibuktikan atau diikuti dengan tindakan benar. Ketika dikatakan juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota di dalam ayat 9, Kristus Yesus atau Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah juru selamat itu. Dia buktikannya sampai disalib. Makanya kita selalu melihat dua peristiwa ini memiliki dampak yang besar bagi gereja, bagi sejarah gereja, bagi orang percaya, kelahiran dan kematian sebagai pribadi juru selamat. Dan ketika mereka meresponinya, lalu mereka berkata, mari kita ke Bethlehem. Luar biasa. Ada apa di Bethlehem? Karena di sana ada juru selamat. Di sana kita bertemu dengan juru selamat. Jadi dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat hal yang pertama, bahwa Natal itu berbicara tentang apa? Kasih Allah yang mengubah setiap orang, termasuk orang yang rendahan. Apapun latar belakang Bapak Ibu dan saya, pastikan bahwa kita punya pengharapan. Kita tidak perlu lagi hidup lihat ke belakang, yang buruk-buruk, yang hitam-hitam, yang gelap-gelap. Ya kan? Bukan hanya gelap sekedar gelap, gelap gulita, pekat. Lupakan semua. Apapun kondisi hidup kita, ya mungkin tidak bening, tapi keruh. Mungkin tidak bening, tapi juga kabur, kacau sama sekali hidup kita. Tuhan Yesus bilang begini, hari ini aku beritakan kepadamu kesukaan yang besar. Dan diikuti dengan pujian yang luar biasa. Kalau saya lihat pujian yang ada di situ, malaikat Tuhan turut meresponi pernyataan itu dengan satu doksologi yang indah. Ada pujian yang luar biasa, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Kata berkenan ini memang diterjemahkan banyak sekali. Orang yang meresponi damai dari Allah itu, kepada mereka damai itu menjadi milik mereka. Tapi kata ini juga menuju kepada orang percaya atau orang pilihan yang menerima damai itu. Jadi ketika dia berkata, jangan takut, sebab juru selamat datang untuk kamu. Lalu kemudian disambut dengan pujian, kemuliaan bagi Allah. Lalu kemudian menarik kesedar. Mereka punya respon yang bagus. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita Bapak Ibu kasih Tuhan, percayalah Natal ini Tuhan datang untuk membaharui kita. Mari kita lupakan semua yang tidak benar. Seperti para gembala itu. Pandang bahwa juru selamat sudah datang. Kita membenahi hidup kita. Lalu kita berkata, Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Sekarang aku diubah, tapi aku juga harus punya respon yang baik. Dan kemudian kita melihat dalam ayat 15 sampai ayat 19, ayat 20. Ada 3 respon yang bagus sekali. Yang dilakukan
oleh para gembala. Setelah mereka mengalami satu peristiwa yang hebat, berita sukacita yang mengubah hidup mereka, yang membuat mereka tidak perlu merasa minder, tidak perlu merasa rendah diri, tidak perlu takut karena apa kata orang terhadap diri mereka, tidak perlu takut karena keberdosan mereka. Sekarang juru selamat datang kepada mereka, dan mereka punya respon, mari kita jangan tinggal di sini, mari kita jangan diam, pergi kita sama-sama. Yerusalem ayat 15. Lalu kita melihat ayat 16-nya. Mereka tidak malas. Mereka tidak berlambat-lambat. Tidak jalan santai, apalagi lompat karung. Mereka bergegas. Ya. Memang istilah ini, kata itu bisa diterjemahkan juga seperti orang tergesa-gesa. Jalan cepat. Pergi karena ada berita sukacita yang mengubah hidup kita, yang mengubah cara pandang dunia terhadap kita, dan juga merubah cara pandang diri kita terhadap kita sendiri. Mari kita pergi ke sana dan jangan tinggal diam. Ke Bethlehem yang disebut rumah roti itu, ada kehidupan di sana, ada roti hidup hadir di sana. Kita punya kepastian. Jadi jangan tinggal, jangan lambat, jangan malas. Berdiri dan mari kita pergi. Di dalam ayatnya yang ke-15. Lalu kemudian ayat 16, Bapak Ibu perhatikan menarik. Lalu mereka apa? Cepat-cepat berangkat. Dan kemudian menarik. Dan menjumpai Maria dan Yusuf, juga bayi itu yang sedang terbaring. Menarik sekali. Satu perlakuan kasih Allah yang luar biasa, sehingga dia rela menghinakan dirinya. Yang puncaknya nanti disalib, menghinakan dirinya bagi kita. Di bumi, ketika dia datang, dia juga rela menghinakan dirinya. Tidak tidur di spring bed, tidak tidur di ruang AC, tidak duduk di ruang AC seperti kita sekarang. Di kandang hewan, lalu ditaruh di tempat makan hewan itu, namanya palungan itu tempat makanan untuk memberikan makanan bagi hewan. Dia tidur di sana, dibungkus dengan selai, kain lampin. Dia rela menghinakan dirinya bagi kita. Saya pikir kalau kita lahir seperti itu bukan berita sukacita kan? Tapi ketika Allah melakukan itu untuk kepentingan kita yang berdosa seperti orang para gembala itu, ini adalah berita sukacita yang besar. Ini kesukaan yang besar yang dikatakan oleh malaikat itu dalam paduan suara yang indah sekali bagi seluruh bangsa. Luar biasa Bapak Ibu. Maka kemudian dia bilang, mari kita jalan. Kita pergi ke sana. Memang dalam teks tidak menceritakan bagaimana ya mereka berjalan itu, hambatan mereka hadapi. Tapi kita tahu pada masa itu kan, ya itu kan daerah yang berbukit, tempat pengembalaan itu. Ya, dan tidak ada kendaraan di sana. Ya, baik roda 2, roda 3, roda 4 dan seterusnya nggak ada. Ya, jadi kendaraan yang paling top pada saat itu adalah keledai. Ya, tapi kalau nggak punya keledai apa Bapak Ibu? Selain keledai kalau jalan jauh itu unta. Tapi kendaraan yang paling luar biasa pada masa itu adalah kaki berjalan. Dan kita melihat dalam perjalanan itu kita nggak tahu karena Alkitab tidak menceritakan. Tapi dari segi bentuk topografi wilayah ya daerah itu dan sisi geografisnya kita bisa melihat bahwa itu tidak mulus pada masa itu jalannya. Tapi mereka pergi. Pasti ada tantangan. Ada jerih lelah. Ada keringat. Ada susah payah. Ada ancaman bisa jatuh, bisa tersentuh batu dan seterusnya. Tapi mereka pergi sampai kepada titik yang harus dijumpai. Atau tujuan akhirnya adalah menjumpai. Ini kata final bagi mereka. Menjumpai dalam perjalanan itu. Maka dalam perjalanan hidup kita juga demikian Bapak Ibu. Jangan sembari jalan tanpa arah. Dalam perjalanan iman kita harus seperti orang gembala ini sampai bertemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ada orang yang merayakan Natal berkali-kali, berpuluh kali, berdekade, tapi hidupnya tanpa pribadi Natal. Dia tidak pernah mengalami perjumpaan. Ya, tadi malam dekat rumah kami, anak saya baru cerita tadi, orang habis Natal setelah itu Vespa dan
Kenapa mereka berkelahi? Ternyata mabuk. Bayangkan Bapak Ibu. Baru nyanyi haleluya, holy night. Ya kan? Setelah itu pulang bukan holy. Ya. Rusak. Mabuk. Yang luar biasa anak Bapak bisa mabuk berkelahi. Saya yakin mereka tidak berjumpa dengan pribadi. Kalau orang berjumpa dengan pribadi Natal, hidupnya akan diubah. Seperti nanti kita lihat dalam ayat selanjutnya. Akan dirubah. Jadi dalam perjalanan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita harus pastikan sampai berjumpa dengan pribadi itu. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan kita melayani atau merayakan Natal sebagai satu peristiwa, ya, ritual keagamaan yang sifatnya liturgi formal tanpa makna, tanpa punya perjumpaan. Sia-sia Bapak Ibu. Saya juga puluhan tahun pernah mengalami itu. Sia-sia. Setelah bertobat melihat diri saya begitu rugi sekali. Sudah model begini, hidup sia-sia lagi. Gak ada nilainya. Tapi mengalami Tuhan. Kemudian respon yang kedua. Perhatikan kita lihat ayat 17, ayat 18. Dan ketika mereka melihatnya. Maksudnya bayi juru selamat itu, Kristus Tuhan itu. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya, ayat 18, heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saya mulai dari kata heran. Heran itu sesuatu yang di luar kemampuan logis dan jarang terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang kata heran bisa diterjemahkan juga ajaib. Ya, ajaib. Ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa, tidak lazim terjadi dalam diri orang ini. Tapi kok bisa ya? Orang yang dianggap sampah, orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap tidak bisa dipercayai, bahkan orang yang dianggap penjahat, pencuri dan seterusnya. Sekarang heran, tidak masuk di akal. Mereka berbicara tentang juru selamat. Mereka berbicara tentang Kristus Tuhan. Dan orang lain terkagum-kagum melihat karya itu, melihat cara hidup mereka. Kenapa Bapak Ibu? Mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka melihatnya, lalu kemudian mereka tidak tinggal diam. Mereka bersaksi. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka melalui penglihatan Nabi malaikat itu. Dan sekarang mereka saksikan sendiri. Kalau tadi mereka dengar, mereka lihat kemuliaan itu, malaikat Tuhan bernyanyi, memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka dengar, sekarang mereka lihat. Setelah mereka melihat, mereka tidak boleh diam. Mereka terlibat. Kalau tadi malaikat yang memproklamasikan itu, kalau tadi malaikat adalah pemberita kesukaan, kata kesukaan itu sama, kata yang sepadan dengan kata Injil, berita sukacita, kabar gembira. Sekarang mereka yang dianggap sampah ini, setelah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Mereka tidak tinggal diam, mereka juga tidak mau kalah. Sama dengan pemberita malaikat. Wah, luar biasa. Dunia tidak pernah membayangkan orang seperti ini. Orang yang tidak bisa dipercaya. Bisa memberitakan berita yang dapat dipercaya. Dan bukan sekedar dapat dipercaya, tapi berita itu mengubah manusia. Mereka memberitahukan dan membuat orang terkagum-kagum atas berita itu, membuat orang mengingat kembali nubuatan itu sungguh-sungguh terjadi dan nubuatan itu sungguh-sungguh digenapi. Tapi juga orang heran melihat kalian bisa berubah. Kalian yang sampah, kalian rendah, miskin, bodoh, tidak bisa dipercaya, sekarang berubah. Setelah berjumpa dengan Tuhan, kalian dulu tidak berarti, sekarang kalian berarti. Wah, luar biasa. Kita semua bisa mengalami hal itu. Amin Bapak Ibu.
setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Dan orang kalau berjumpa dengan Tuhan, dia tidak tahan untuk bicara pengalamannya dengan Tuhan. Atau pengalamannya tentang Tuhan. Dia akan berbicara. Kesukaan besar itu dia akan sampaikan. Dan membuat orang mendengarnya. Ayat ini memberikan refleksi dan kemudian perenungan bagi saya. Berapa kali saya sudah bersaksi? Atau berapa kali saya sudah bersaksi? Banyak berkat saya alami. Banyak berkat saya terima. Banyak kali firman Tuhan itu disampaikan kepada saya. Tentang kasih Tuhan. Perbuatan Tuhan. Pribadi Tuhan. Dari sisi hakikatnya yang luar biasa. Tapi mengapa saya terus berdiam diri? Mengapa saya tidak bersaksi? Mengapa saya tidak menceritakan itu kepada orang? Saya begitu egois dengan diri saya. Saya hidup seakan-akan hanya untuk saya. Padahal saya tidak sadar Tuhan begitu peduli bagi saya. Tuhan peduli dengan hidup saya. Mestinya saya harus belajar dari Tuhan. Setelah saya mengalami itu, saya bukan hidup untuk saya lagi. Saya tidak boleh egois lagi. Saya harus beritakan itu kepada orang lain. Supaya kesukaan itu bagi seluruh bangsa bukan hanya saya alami sendiri, tetapi orang lain juga harus alami. Amin Bapak Ibu. Perjalanan. Mari kita evaluasi perjalanan iman kita. Sampai sejauh mana. Yang pertama, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Kita mengalami perubahan. Yang kedua, apakah kita sudah menceritakan kasih Tuhan? Atau kita menyimpannya bagi diri kita sendiri? Kalau saya menyimpannya bagi diri saya sendiri, alangkah jahatnya saya. Kalau saya menyimpannya bagi diri saya, itu mempertanda atau menyatakan saya tidak berubah. Saya lebih buruk dari para gembala itu yang tidak dipandang oleh orang. Tapi saya harus malu terhadap mereka. Mereka dulu tidak dipandang. Sekarang mereka dipakai sebagai alat setelah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita mau berarti bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau juga berarti bagi sesama. Kita belajar dari para gembala. Mungkin kalau kita belajar dari ahli nujum, kita belajar dari orang-orang yang belajar ilmu perbintangan, seperti orang-orang dari Magog atau orang-orang Majus itu, mungkin terlalu tinggi. Mungkin kalau kita mau belajar dari Hana, nabi itu, perempuan itu, atau dari Simeon, seorang yang saleh yang hidupnya selalu melihara persekutuan Tuhan, mungkin terlalu tinggi, terlalu jauh rohani. Kita belajar saja dari para gembala. Amin Bapak Ibu. Lalu kita berkata, Tuhan saya mau berubah. Apapun keadaan saya masa lampau, tidak penting. Yang penting, saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya sudah mengalami Tuhan. Sekarang, saya tidak mau melihat masa lampau. Saya yang gelap. Saya mau beritakan berita sukacita Natal ini. Kita masih ada tanggal 6 hari lagi Bapak Ibu. Mengakhiri tahun ini. Jadi kurang lebih berapa jam? 300 jam barangkali Bapak Ibu ya. Ya, 6 hari 360 jam ya Pak. Ya, 6 hari kali 60 menit. 24 jam, sorry. Ya, masih panjang, masih ada berapa ratus jam ya? 100 jam lebih ya Pak. Ya. Mari kita berkata, Tuhan, pakai saya. Pakai saya, walaupun harinya singkat. Tinggal 6 hari saja. Tapi tidak perkara mustahil kan? Karena ketika para gembala berjumpa dengan Tuhan, langsung dipakai Tuhan. Langsung mereka antusias bersaksi. Lalu kita melihat perjalanan hidup. Mungkin sudah 360 hari dalam 1 tahun ini. Tinggal, atau 359 hari. Karena tinggal 5 hari lagi. Kita menyelesaikan tahun ini untuk 365 hari. Lalu kita berkata, Tuhan, izinkan saya 6 hari ini untuk bersaksi, untuk memberitakan, yang membuat orang mengenal Tuhan, mendengarnya, terkagum-kagum, heran. Yang ketiga, respon mereka yang ketiga, setelah berjumpa dan melihat baik itu. Kita baca ayat 19, ayat 18. Ayatnya yang 20.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil apa? Memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bagian akhir mau menegaskan bahwa apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan atau apa yang dikatakan oleh Allah benar adanya, digenapi, dialami oleh para gembala. Allah tidak berdusta. Allah selalu benar. Firman-Nya selalu benar karena berasal dari pribadi Allah yang benar. Sekarang mereka mengalaminya. Dan kemudian arah hati, pandangan mereka tidak lain lagi. Kalau dulu mereka sibuk urus kambing domba orang. Dan mereka tidak pernah ada di bait Allah. Sehingga kemudian para rabi pun tidak mengizinkan mereka ada di sana. Sekarang sebagai gembala, profesinya tidak ditinggalkan, tapi paradigma hidupnya berubah, pola hidupnya berubah. Sekarang puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Lalu mereka dikatakan situ apa? Mereka memuji Tuhan atau memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari semua yang dikatakan Allah itu benar. Semua firman itu benar. Tidak ada satupun yang luput. Tidak ada satupun yang tercecer. Semuanya digenapi. Dan Allah ketika hadir dalam dunia, Dia menggenapi seluruh nubuatan tentang pengharapan Mesianis itu. Dan semuanya ada dalam diri Yesus. Makanya namanya juru selamat, Kristus Tuhan. Mesias Yahweh. Dinyatakan langsung di situ. Atau Kristus Kurios. Sama. Artinya sama. Sekarang, kita sekalipun sibuk sebagai gembala, kita mau memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sibuk sebagai pekerja. Kita sibuk sebagai orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Sebagai gembala, kita tidak boleh tinggal diam. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Apapun kapasitas kita saat ini, apapun pekerjaan kita, apapun dan bagaimanapun keadaan dan situasi kita, setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita merayakan Natal, Bapak Ibu, mari jangan diam. Hidup kita mau hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ditutup dengan benar, ditutup dengan cara yang menarik. Hidup para gembala memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita ke sana. Dia bilang, kita ke Yerusalem, ke Bethlehem. Kita bertemu dengan pribadi itu. Apapun perjalanannya sukar, kita harus bertemu. Kita harus melihat, kita harus mengalami, kita harus diubah. Setelah itu, mari kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk sesama. Hidup kita berarti kita beritakan berita itu tentang Tuhan. Lalu sekarang, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan. Saya simpulkan begini Bapak Ibu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, maka dia hidup untuk Tuhan dan sesama. Amin Bapak Ibu. Ketika dia hidup bersama dengan sesama, yang dia ceritakan adalah tentang Tuhan. Di sini saya mengevaluasi diri saya. Berapa kali saya bertemu dengan orang? Saya bukan menceritakan Tuhan, tapi menceritakan tentang kejelekan orang lain. Berapa kali saya bertemu dengan orang? Saya tidak menceritakan tentang Tuhan seperti para gembala ini. Tapi saya bercerita hal-hal yang tidak masuk akal. Mestinya saya belajar dari firman Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, maka kepada orang, ketika bertemu dengan orang, saya harus beritakan tentang Yesus. Amin Bapak Ibu. Bersaksi. Dan ketika saya berbicara kepada Tuhan, saya memuliakan Tuhan. Dengan mulut saya. Seperti para gembala itu dulu. Memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau berkata, Tuhan pakai saya. Saya bukan gembala, tapi mungkin juga keadaan saya seperti para gembala. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Seringkali orang menganggap saya tidak baik atau kurang baik. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, berubah. Lalu saya mau dipakai. Untuk bertemu dengan orang, ceritakan Yesus, ceritakan Mesias itu.
Ceritakan juru selamat. Bawa mereka datang. Seperti kita sudah punya pengalaman sampai di Bethlehem itu. Bertemu dengan Yesus, para gembala itu. Para gembala itu bertemu dengan Yesus di Bethlehem. Ajak mereka sampai seperti itu. Lalu kemudian kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan tolong kami, mungkin untuk kesekian tahun, kami merayakan Natal. Hari ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu tentang para gembala. Mereka orang-orang yang latar belakang tidak dianggap penting oleh banyak masyarakat Yahuda atau Yahudi. Mereka seringkali direndahkan. Mereka hanya dianggap sebagai pekerja kasar, yang rendah, yang miskin, yang sering berbohong, sering mencuri. Tidak bisa dipercaya dalam segala kehidupan. Bahkan juga untuk kesaksian mereka pun tidak dipercayai, tidak diizinkan. Tapi setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka diubah oleh Tuhan. Bapak, apapun keadaan kami, mungkin tidak seperti gembala, tapi izinkan Tuhan firman ini terrefleksi dalam hidup kami. Mungkin hidup kami ada bagian-bagian yang salah, ada bagian-bagian yang gelap, ada sisi-sisi hidup kami yang tidak berkenan, tapi izinkan kami mengalami Engkau. Berjumpa dengan Tuhan. Kami diubahkan. Paradigma cara berpikir kami diubahkan. Sikap hidup kami diubahkan. Kebiasaan kami diubahkan. Sehingga kami tidak boleh dan tidak mau membuat diri kami dianggap sampah, dianggap rendah, dianggap remeh oleh orang lain. Kami mau menjadi berarti bagi sesama. Kami mau dipakai Tuhan menjadi alat, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar kepada orang, dan orang terheran-heran karenanya. Dan kami mau hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi kami mau hidup untuk Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segala kapasitas, dalam segala posisi kami, dalam segala karier kami, dalam segala pekerjaan kami, dengan talenta karunia apapun yang kami miliki. Kami mau tetap memuliakan Tuhan. Ketika kami bekerja, entah itu sebagai pejabat, entah itu sebagai bos di kantor, entah itu sebagai pegawai biasa, entah itu sebagai karyawan atau sebagai wira swasta, kami mau tetap memuji Tuhan. Kami mau tetap memuliakan Tuhan. Dan kami mau tetap terus dalam pekerjaan kami menceritakan Tuhan kepada orang lain, supaya mereka terheran dengan kebesaran Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua jemaat di tempat ini. Masih 6 hari di tahun ini. Sehingga pada tahun ini Tuhan, ketika kami berkumpul dalam ibadah akhir tahun, kami datang bukan dengan hati yang kosong. Kami datang bukan dengan tangan yang kosong. Kami datang bukan hidup yang kosong. Tapi minimal kami punya pengalaman dengan Tuhan. Dan ada persembahan minimal Tuhan. Kami bawa jiwa bagi Tuhan. Kami ajak orang datang kepada Tuhan. Kami berkata tentang Tuhan kepada orang lain. Dan mereka heran dan mereka mau juga rindu bertemu dengan Tuhan. Kami bawa mereka di tempat ini Tuhan, untuk beribadah bersama, mengalami Tuhan di tempat ini. Dan hidup kami menjadi alat puji-pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau, berkatilah jemaat-Mu, pakai kami semua. Kalau Engkau bisa memakai gembala, Tuhan lebih daripada itu, Engkau bisa pakai kami semua di tempat ini, sebagai alat yang ajaib dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.